Brokie memandang keluar jendela kantornya, menatap langit yang cerah namun terasa suram bagi dirinya. Usaha yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini mengalami penjualan yang stagnan. Marin yang terus tertekan akibat perang harga membuatnya kesulitan untuk mempertahankan keuntungan. Pasar yang dulunya penuh dengan peluang, kini terasa jenuh dan tidak lagi menarik. Ia teringat apa yang pernah Aburnie presentasikan dalam sebuah pertemuan yang ia hadiri beberapa bulan lalu. Aburnie menjelaskan bahwa ketika tanda-tanda stagnasi penjualan, penurunan margin, dan kejenuhan pasar mulai muncul, atau bahkan sebelum mereka terlihat jelas, usaha akan dihadapkan pada mandat kritis, merencanakan pengembangan produk baru secara strategis dan menyelaraskan seluruh strategi pemasaran untuk menghadapi realitas pasar yang berubah. Brokie mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia memanggil tim manajemennya untuk melakukan pertemuan darurat. Mereka semua duduk di sekitar meja konferensi, menatap Brokie dengan wajah yang khawatir. Kita semua tahu bahwa usaha kita sedang mengalami penjualan yang stagnan, Brokie memulai. Marin kita tertekan, dan pasar kita jenuh. Kita perlu melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan ini. Tim manajemen Node setuju, menunggu instruksi selanjutnya dari Brokie. Kita perlu melakukan pengembangan produk baru, Brokie melanjutkan. Kita perlu menciptakan produk yang inovatif, yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan kita yang berubah. Kita perlu melakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan kita, dan kemudian kita dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tim manajemen mulai berdiskusi, membagikan ide dan pendapat mereka tentang pengembangan produk baru. Mereka membahas tentang kemungkinan produk yang dapat dikembangkan, tentang target pasar yang dapat dijangkau, dan tentang strategi pemasaran yang dapat digunakan. Setelah beberapa jam berdiskusi, mereka akhirnya memiliki rencana yang jelas. Mereka akan mengembangkan produk baru yang lebih inovatif, yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan mereka yang berubah. Mereka akan melakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan mereka, dan kemudian mereka dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan rencana yang jelas, tim manajemen mulai bekerja sama untuk mengembangkan produk baru. Mereka melakukan riset pasar, mengumpulkan data dan informasi tentang kebutuhan pelanggan mereka. Mereka kemudian menggunakan data tersebut untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan mereka. Setelah beberapa bulan bekerja keras, akhirnya produk baru mereka siap diluncurkan. Mereka melakukan kampanye pemasaran yang agresif, menggunakan media sosial, iklan online, dan promosi lainnya untuk mempromosikan produk baru mereka. Hasilnya tidak mengecewakan. Penjualan produk baru mereka melebihi ekspektasi, dan margin mereka mulai meningkat. Pasar mereka yang dulunya jenuh, kini terasa segar dan menarik lagi. Pelanggan mereka merasa senang dengan produk baru yang lebih inovatif, dan mereka mulai merekomendasikan produk tersebut kepada teman dan keluarga mereka. Brokie memandang keluar jendela kantornya, menatap langit yang cerah dan terasa hangat bagi dirinya. Ia merasa puas dengan keputusannya untuk melakukan pengembangan produk baru, dan ia tahu bahwa usahanya akan terus berkembang dan sukses di masa depan. Terima kasih, Aburnie, Brokie berbisik, mengingat presentasi Aburnie yang telah menginspirasinya untuk melakukan perubahan. Terima kasih atas saran dan inspirasi Anda. Kita telah berhasil mengubah keadaan, dan kita akan terus maju dan sukses. Dengan senyum yang lebar, Brokie kembali ke meja kerjanya, siap untuk menghadapi tantangan baru dan memimpin usahanya menuju kesuksesan yang lebih besar.